aliyan yu'addibuhuma, kata Allah. Biarkan Sayyidina Ali mendidik anak-anaknya. Itu satu. Jadi Rasul itu disuruh biarin Sayyidina Ali mendidik anak-anaknya. Walaupun dengan cara dipukul, demi anak punya akhlak yang baik, itu kewajiban daripada orang tua. Lalu apa kata Allah lewat malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, ahsinu asma'ahum. Yang pertama, kalau punya anak, kasih nama yang cakep. Kasih nama yang cakep. Jangan ngasih nama senama-namanya. Ini orang sekarang kadang-kadang ngasih nama kudu yang ngetren. Disuruh kasih nama Ibrahim, katanya nggak bagus, kurang ngetren. Ganti-ganti, jangan Ibrahim, apaan? Bram. Gak ada ngetren kan gitu ya. Kalau Bram itu ntar gede temennya sama Blacky. Tapi kalau nama Ibrahim temennya sama Soleh. Kalau Bram temenan sama Blacky, yang ada ngadu ayam. Tapi kalau Ibrahim temenan sama Soleh, yang ada bergaulnya ngaji, ke masjid rajin. Asinu asma'ahum, kata Allah. Perbaiki nama-nama anak kalian, jangan kasih nama senama-namanya. Yang kedua, wa thayyibu abdanahum, bikin anak-anak kalian sehat badannya. Ini penting, Bu. Anak-anak kita jangan sampai sakit-sakitan. Kasih mereka vitamin, kasih makanan yang enak-enak. Jangan tiap hari sayur asem tempe, itu aja. Giliran emaknya lapar, buka handphone, pesen GoFood ayam. Bocah lapar dimasakin mie. Nggak boleh. Awas, orang tua yang enak-enakan makan dengan menu lezat, sedangkan anak dapat menu di bawah orang tua, besok di akhirat orang tua akan dipertanggungjawabkan terhadap anak-anaknya. Ya, kadang-kadang orang tua masak dari pagi, lauk banyak banget, bocah main tuh, itu bocah keluar main sore, lauk habis tuh. Awas, bahaya. Wa thayyibu abdanahum, kata Allah lewat Jibril, perbaiki, baguskanlah badan-badan mereka. Dan yang ketiga, wa ahsinu adabahum, perbaiki adab-adab mereka. Maka dari sini Rasulullah SAW mendengar pesan dari Jibril alaihi salam. Kata Jibril, ya Muhammad, man razaqahullahu waladan fa'alaihi ta'limuhu wa ta'dibuh. Siapa orang tua yang diberikan anak, maka wajib dia mengajarkan agama dan mendidik akhlak yang baik. Inilah tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Enggak lain, Rasulullah diutus cuma buat bikin akhlak itu mulia. Enggak usah kita ikut-ikutan orang-orang sekarang. Baru banget kemarin, apa tuh yang lagi rame? Demo. Orang sini mudah-mudahan nggak ada yang ikut demo, nggak ada. Ngaji. Makanya penting jadi orang tua, jangan sedidik-didiknya anak. Ini akhlak. Kalau sudah berbicara akhlak, maka enggak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan. Walaupun itu orang punya ilmu, tapi dia enggak punya akhlak, enggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid itu bukan hanya sekedar kita datang dengerin ngaji, baca sholawat, dengerin ceramah, bukan. Tapi yang namanya maulid, pulang dari majlis maulid, kita membawa akhlak yang cakep, terutama akhlak kepada suami. Suami juga sama, Pak. Jangan mentang-mentang dibelain terus jadi mangkak, jangan. Laki sama laki, dengerin Bu, nih dengerin nih Pak, kalau punya duit jangan pelit sama bini, jangan pelit sama bini. Suami, sekecil apapun rezeki yang Allah berikan, bahkan banyak, semakin besar suami memberikan nafkah kepada anak istri, maka rezeki akan dibuka seluas-luasnya. Tapi kalau suami medit, koret,
buntut gasiran sama bini, rezekinya bakal dibikin seret sama Allah. Karena apa? Karena suami itu punya derajat jauh lebih tinggi dibanding wanita. Yang pertama, suami diberikan kekuatan yang besar. Yang kedua, suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Jadi jangan salahin bini kita. Kalau bini kita nggak punya bedak, kelihatannya jelek, jangan dipikir cantik itu murah. Cantik mahal nggak bu? Cantik mahal nggak bu? Orang kalau mau cantik kudu butuh apa bu kira-kira? Kosmetik. Di antara kosmetik ada yang namanya bedak, belum lipstick, belum apalagi? Udah itu namanya. Itu sebulan sejuta aja mah kudu. Jadi kalau kita pengen lihat bini kita cakep, kelihatannya awet muda, modalin. Cuma kadang-kadang laki sekarang kan beda. Laki sama perempuan beda bu. Kalau laki itu senengnya barang. Kalau laki senengnya barang, hobi. Dia hobi main burung. Dia hobi benda-benda antik. Hobi mancing. Banyak yang mancing di sini. Boleh apa kagak mancing? Boleh, Pak. Kalau mau mancing nggak apa-apa. Bapak mancing 3 hari 3 malam boleh. Yang penting sebelum mancing tinggalin mau kan? Jangankan mancing, bapak mau nginep kemana aja seminggu boleh, nggak ada yang larang. Yang penting sebelum berangkat ninggalin duit. Kita mah nggak penting, yang penting duit. Boleh mancing. Kadang-kadang orang mancing kuat duit 300.000, buat anak 20.000. Ini salah besar, awas. Mau suami mau istri, selama dia melanggar daripada syariat, maka kelak semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu sosok kepala rumah tangga yang luar biasa. Beliau bukan hanya pemimpin negara, beliau bukan hanya pemimpin rumah tangga, bahkan beliau punya akhlak yang bagus. Lahir dalam keadaan tidak melihat seorang bapak, bahkan di usia 2 tahun beliau ditinggal mati oleh sang ibu. Rasulullah itu miskin. Rasul miskin, Rasul nggak punya harta. Jadi kalau pengen ngikutin gaya Rasulullah, kudu kaya apa kagak? Ada satu doa yang jarang banget dibaca sama ustaz. Rasulullah itu mengajarkan kita doa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa syurna ma'azumuratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini doa pada kagak mau baca. Ada usah sini doa begitu? Kagak ada. Padahal Rasulullah miskin. Rasulullah saking beliau tidak ingin ada harta yang ngendep di dalam rumahnya. Rasul ketika sholat jamaah, beliau langsung buru-buru bangun bu. Habis sholat biasanya wirid, tiba-tiba beliau bangun, pulang ke rumah, nggak lama balik lagi ke masjid. Sahabat nanya, ya Rasul kenapa tumben? Biasanya kalau habis sembahyang wirid dulu, itu tadi ngapa langsung pulang? Apa jawaban Rasulullah? Tadi setelah sholat aku mengingat masih ada harta di rumahku. Kalau aku biarkan, aku bikin gak khusyuk. Aku tadi pulang sebentar lalu aku serahkan